Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Deep Learning 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Klasifikasi Rambu Lalu Lintas dengan Penerapan SqueezeNet. Nah, untuk anggota kelompok, ketuanya ada Rahmat Istifaroni, lalu ada Nina, Rizky Ajis, saya sendiri, Ahmad Adib, Michael Alexander, dan Fitian Hanif. Nah, eh, pengenalan SqueezeNet. SqueezeNet itu adalah arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk tugas klasifikasi gambar. Diperkenalkan sebagai arsitektur jaringan syaraf tiruan atau CNN yang efisien, SqueezeNet mencapai akurasi yang kompetitif pada tugas klasifikasi gambar dengan jumlah parameter yang signifikan, lebih sedikit dibandingkan dengan arsitektur tradisional seperti AlexNet atau VGGNet. Nah, untuk keunggulannya, SqueezeNet ini memiliki ukuran model yang terreduksi, efisiensi komputasional, akurasi yang kompetitif, global average pooling, dan kemampuan transfer learning yang baik. Nah, dan juga memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan dalam menangkap fitur semantik tingkat tinggi, potensi tantangan dalam memahami konteks jangka panjang, lalu kurang adaptif untuk tugas yang beragam dan khusus, dan kurangnya efisiensi akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk parameter yang digunakan pada SqueezeNet, di mana SqueezeNet 1.1 versi yang diperbarui dari SqueezeNet asli mempertahankan arsitektur yang efisien dengan beberapa modifikasi. Berikut adalah parameter-parameter kunci yang umumnya terkait dengan SqueezeNet 1.1. Yang pertama ada filter konvolusi 1x1 modifier. Yang kedua ada global average pooling atau GAP. Lalu yang ketiga ada learning rate, yang keempat ada pemilihan optimizer, yang kelima ada metode inisialisasi bobot. Selanjutnya, untuk deskripsi metode yang dipilih pada proyek kali ini, yaitu metode klasifikasi rambu lalu lintas dengan penerapan SqueezeNet melibatkan langkah-langkah khusus untuk melatih dan menggunakan model SqueezeNet guna mengenali dan mengklasifikasi rambu lalu lintas. Untuk arsitektur SqueezeNet-nya itu yang pertama modul Fire. Modul ini secara efisien menggabungkan operasi SqueezeNet dan Expand, memungkinkan model untuk menangkap fitur yang bermakna sambil mempertahankan desain yang kompak. Yang kedua itu konvolusi 1x1 yang berfungsi itu mengurangi parameter dan mempertahankan kompaknya model tanpa mengorbankan kemampuan mempelajari fitur-fitur rumit. Yang ketiga itu global average pooling, yaitu membantu mengurangi dimensi spasial data sebelum lapisan klasifikasi terakhir. Yang keempat itu aktivasi RILU, yaitu digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas, meningkatkan kapasitas model untuk mempelajari pola dan fitur yang kompleks. Yang selanjutnya itu working mechanism. Yang pertama itu ekstraksi fitur dengan lapisan konvolusi. Yang kedua itu reduksi dimensi dengan lapisan Fire. Yang ketiga itu klasifikasi dengan jaringan saraf yang ringan. Selanjutnya, model ini memanfaatkan teknik regularisasi dan normalisasi untuk meningkatkan stabilitas dan keakuratan. Oke, selanjutnya untuk matematika calculation, SqueezeNet merupakan arsitektur jaringan saraf yang diciptakan untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi dengan menggunakan jumlah parameter yang lebih sedikit. Komponen kunci dari arsitektur SqueezeNet adalah konvolusi 1x1. Konsep ini melibatkan penggunaan lapisan konvolusi 1x1 untuk mengurangi jumlah saluran fitur dalam jaringan. Berikut ini adalah perhitungan matematis untuk konvolusi 1x1, yaitu H kali W kali C in, di mana H adalah tingginya tensor input dan will adalah lebar tensor input dan C in merupakan jumlah saluran input. Selanjutnya adalah meload data dan membuat data frame untuk training. Meload data yaitu menggunakan library Pandas dengan
label.csv. Kemudian untuk membuat data frame untuk training kita menggunakan input OS untuk menampilkan data tes dan data. Selanjutnya ada chapter 4 atau Implementation of Case Study Using Python Programming. Berikut merupakan gambar dari data yang akan digunakan dan juga data tes untuk melakukan pengujian. Next. Gambar ini memiliki fungsi untuk melakukan tes gambar dari dataset. Yang pertama itu untuk mengonversi tensor PyTorch dari dataset pelatihan menjadi gambar PIL dan menampilkannya menggunakan Matplotlib. Dengan cara pertama mengakses tensor dari dataset pelatihan menggunakan image dataset train untuk mengakses tensor gambar dari indeks kedua dalam dataset pelatihan. Selanjutnya ada mengkonversi tensor ke NumPy array menggunakan CPU.numpy untuk mengonversi tensor PyTorch menjadi array NumPy. Selanjutnya ada konversi tensor ke gambar PIL yang menggunakan transfer to PIL image dan juga menggunakan .convert RGB. Yang terakhir adalah menampilkan gambar menggunakan display image. Selanjutnya adalah trend model. Epoch 0/23 menunjukkan bahwa model sedang melalui epoch pertama dari total 24 epoch. Menampilkan performa pada fase pelatihan dan pada loss pada fase pelatihan atau trend loss adalah 1,8788 dan akurasi adalah 0,5664. Loss pada fase validasi atau loss 0,9645 dan akurasi adalah 0,7338. Epoch 1/23 adalah output serupa untuk epoch kedua dengan nilai loss dan akurasi pada fase pelatihan dan validasi. Epoch 2 sampai epoch 22, setiap baris mewakili informasi yang sama untuk epoch selanjutnya. Epoch 23/23 menunjukkan bahwa model telah menyelesaikan seluruh 24 epoch, menampilkan informasi performa pada fase pelatihan dan validasi untuk epoch terakhir. Total waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan adalah 57 menit 39 detik. Selanjutnya adalah tabel performa model yang merupakan hasil dari performa model algoritma Swissnet dengan penjelasan seperti berikut. Trend loss 0,11314, akurasi 0,9710, yang dimana akurasi adalah singkatan dari akurasi, yaitu sejauh mana model dapat memprediksi label dengan benar pada set data pelatihan. Dalam konteks ini akurasi adalah 97,10%. Selanjutnya ada loss dengan nilai 0,1325 dengan akurasi 0,95. Validasi yaitu 95,1%. Berikutnya yaitu kesimpulan. Swissnet yang diterapkan pada klasifikasi rambu lalu lintas menunjukkan keseimbangan yang patut dipuji antara efisiensi dan akurasi model. Desain arsitekturnya yang ringan membuat cocok untuk aplikasi real time, terutama dalam skenario di mana sumber daya komputasi terbatas, seperti pada sistem tertanam atau perangkat seluler. Kemampuan model untuk menjaga keakuratan kompetitif sambil meminimaliskan persyaratan komputasi sangat menguntungkan dalam konteks pengenalan rambu lalu lintas. Pemanfaatan Swissnet dalam tugas ini menghasilkan solusi yang efisien dan praktis untuk deteksi klasifikasi rambu lalu lintas otomatis yang berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan jalan raya dan sistem transportasi cerdas. Secara keseluruhannya, Swissnet menonjol sebagai alat yang berharga dalam bidang klasifikasi rambu lalu lintas, menawarkan kombinasi menarik antara efisiensi dan akurasi untuk aplikasi yang menuntut model pembelajaran mendalam yang ringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.